Halo, selamat pagi. Sekarang pukul 12 atau pukul 1 kurang ya. Pukul 1 pagi. Cuacanya di sini sangat sepi. Tidak ada orang. Tapi balik lagi, sebenarnya orang-orang introvert ya, atau orang-orang yang mengalami kondisi kesepian walaupun dia sudah bersosialisasi, artinya dia tidak mau membagi atau belum percaya atau mungkin belum menemukan seseorang yang tepat ya untuk membuka dirinya gitu ya. Menurut saya itu apa ya, baik itu ada satu sisinya kita menjadi selektif ya, kita menjadi selektif dalam memilih mana yang tepat, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk gitu kan. Tidak apa-apa dalam hidup yang berkelompok ya, yang punya banyak budaya, perbedaan cara hidup ya, memang kita harus melakukannya seperti itu ya. Ya sekali lagi saya akan terus membahas tentang zombie ya. Mungkin kira-kira berapa hari lagi, 3 hari lagi kita masuk ke bulan 2, saya akan mulai fokus ya. Untuk yang akan merayakan Imlek, selamat ya. Dan untuk besok yang ingin berakhir pekan, hati-hati ya, hati-hati dalam artian dalam bermain sosial media ya. Sosial media UU ITE ya. Sekali lagi UU ITE. Saya mau bilang bahwa dalam hal berpolitik atau bernegosiasi ya, kita harus punya tujuan yang jelas ya. Menurut saya gini, banyak orang-orang yang korupsi tanpa kenal tanpa kenal batas. Itu karena apa? Dia tidak punya tujuan ya. Apa tujuan dia bernegosiasi melakukan korupsi? Korupsi itu jadi bukan yang korupsi miliar, bukan. Korupsi itu adalah ketika kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, artinya konteksnya mencuri. Tapi korupsi itu mencuri dengan cara yang elegan ya. Jadi ibaratnya sama-sama mencuri, mengambil yang bukan hak dia ya, tapi dengan cara yang elegan, dengan cara yang katakanlah sangat rasional ya, manipulatif ya. Jadi yang mau saya katakan apa, kenapa saya membahas itu, karena kita tahu bahwa di era di era kapitalis ya, di era kapitalis kita tahu bahwa banyak hal-hal yang berada di luar kontrol kita ya, berada di luar kontrol kita, dan kadang kita enggan untuk untuk memahami itu. Oke, singkat saja, rencananya saya resign tanggal 29 ya, bulan Januari 2022. Tapi karena manajer saya meminta saya untuk memperpanjang 2 hari ya. Jadi
sampai tanggal 31 Januari. Ya, jadi betul-betul awal Februari saya sudah resmi tidak lagi bekerja. Saya ingin fokus membangun channel ini. Ya, sekali lagi saya membangun channel ini karena satu hal yang saya lihat ya. Jadi saya bangun bukan karena membangun channel ini bukan karena saya ingin terkenal, tidak. Tapi karena ada sesuatu yang memang harus saya sampaikan, dan itu keyakinan saya. Ya, jadi Anda bisa bandingkan antara antara hasrat, ya, nafsu, dengan yang namanya keyakinan. Beda ya. Jadi kalau nafsu ini adalah ketika dia hanya membuat Anda senang. Tapi keyakinan, mau dia senang atau tidak, mau Anda harus mengorbankan sesuatu, ya, Anda tetap akan melakukannya, walaupun itu tidak menyenangkan, karena itu sewujudnya sudah keyakinan. Ya, jadi keyakinan ini tanpa Anda sadari, Anda sudah mengorbankan beberapa hal, tapi untuk tujuan yang lebih besar. Ya, untuk tujuan yang lebih besar. Saya mau katakan bahwa mungkin ini adalah jalan pertama ya, agar saya bisa menemukan modal atau dana untuk membuat bunker ke depannya di tempat aman. Karena saya rasa ini tidak akan bertahan lama lagi. Ya. Saya sudah sering bilang bahwa di bulan 3 ini tanda-tandanya sudah mulai kelihatan. Namun beberapa orang yang rasional, ya, katakanlah orang-orang yang apatis atau tidak peduli dengan apapun, ya, mereka hanya peduli dengan pekerjaan, hal-hal yang membuat mereka bertahan hidup, survive. Namun mereka terkadang lupa bahwa bertahan hidup bukan ketika kita bisa beradaptasi sebenarnya, tapi ketika kita tetap bisa menyuarakan atau merdeka atau berdaulat atas diri kita sendiri. Ya, itu sebenarnya definisi bertahan hidup. Ya, hidup itu kan ketika kita berdaulat, kita berkuasa atas diri kita sendiri, ya. Apalagi seorang laki-laki, ya, seorang leader, seorang pemimpin, ya. Itu menurut saya dia wajib untuk punya yang namanya kemerdekaan, kebebasan. Bukan artian dalam kebebasan dia harus berjoget-joget atau bisa memanipulasi banyak orang, tidak. Tapi dia bisa menyuarakan apa yang diyakini tanpa ada yang menghalangi. Dia tidak peduli dengan resikonya. Ya. Intinya selagi dia tidak mengganggu orang dan merugikan banyak orang, dia tidak memakai fasilitas orang lain, ya. Makanya saya bilang ada dua kategori, yaitu bad boy dengan high value man. Jadi bad boy ini prinsipnya selalu satu gitu. Yang terpenting dia tidak mengganggu orang, dia tetap bisa menyuarakan apa yang ia yakini. Ya, itulah bad boy. Tapi high value man, dia mencoba memasuki ruang lingkup urusan orang lain, ya. Dia mencoba dia mencoba merubah keyakinan orang lain. Itulah high value man, ya. Terlihat elegan, dinamis, namun sebenarnya mereka lah para penghancur, para perusak. Tanpa memikirkan tujuan yang jelas, mereka hanya merusak. Itulah high value man. Ya, kalau saya milih jadi apa, ya, jadi bad boy saja gitu, hidup bebas, merdeka, menyuarakan apa yang kita yakini, ya. Tidak harus ngobrol sama orang lain kalau memang kita nggak masuk sama dia, ya. Lebih baik kita pergi, ambil tindakan, ya. Tidak banyak berbicara, ya.
berpenampilan sesuai dengan kenyamanan dia, ya. Tidak mempedulikan kecantikan dalam bermodel, ya, tapi dia memperdulikan kenyamanan, ya, beautiful, kenyamanan bagi dirinya sendiri. Oke, lanjut kita tentang zombie, ya. Tadi saya baru lihat ada sebuah info menarik, ya, berita menarik. Orang-orang menolak untuk divaksin, ya. Mereka menghancurkan tempat. Jadi mau saya bilang bahwa sebenarnya zombie makin lama itu ya memang manusia biasa, manusia yang katakanlah kesal, memiliki kekesalan yang terpendam, ya, yang tidak bisa mengatur emosinya, karena satu, dia hidup atas dasar rasionalitas. Nah itu dia, ketika kita terlalu rasional, ketika kita melihat hal yang tidak rasional, sekali lagi kita akan mengamuk. Nah, kita akan mengamuk tuh. Beda halnya orang yang memang hidup dengan hati, ya, yang hidup memang dengan dengan enjoy gitu, dengan santai, ya, melakukan hal yang dia senangi, ya. Kan itu poinnya. Jadi zombie ini sebenarnya itu manusia biasa, ya. Mungkin orang banyak nggak percaya zombie ini nyata karena satu, mereka melihat film, ya. Film itu kan ya namanya film gitu, kadang ada yang dilebih-lebihkan, ya, untuk menarik perhatian, ya, namanya seni gitu kan, kita harus bisa menarik perhatian minat orang lah, atau selera umum gitu, ya, bagaimana kita selera pasar seperti apa gitu, ya. Ya tapi kalau saya, zombie ini sebenarnya adalah manusia biasa, ya. Zombie ini sebenarnya manusia biasa yang mana dia ini sebenarnya punya sesuatu yang katakanlah perawakan yang sama seperti manusia. Dia manusia gitu. Cuman yang membuat dia menjadi zombie adalah ketika dia hanya menggunakan akalnya untuk hidup. Ya pada saat kondisi yang makin buruk gitu, ya, perekonomian memburuk, gitu, ya, krisis alam gitu, ya. Maka saya mau bilang bahwa dia akan kehilangan semacam guide, penuntun gitu. Ya, beda sama orang yang melakukan karena kesenangan, dia akan bergerak tuh kemanapun, dia akan berani bergerak. Beda sama orang yang rasional, ya, dia akan terus bertahan di situ, ya, dia akan terus bertahan sampai kapanpun. Artinya apa? Dia statis, ya, dia statis. Kalau kita lihat, ya, para orang terdahulu, ya, dari zamannya Nabi, mereka tuh hijrah, ya, bahkan hijrahnya tidak tanggung-tanggung gitu. Banyak para musafir pergi dari satu tempat ke tempat yang lain gitu, ya. Ya karena memang kita harus bergerak dari hati, ya. Kita harus bergerak dari hati. Nah, barangkali memang di zaman ini banyak fitnah di mana-mana, tapi cara menanganinya fitnah itu hanya satu sih, jangan dibawa serius. Ya jangan dibawa serius. Jadi ketika kita difitnah, ya, berarti mereka peduli dengan kita, mereka ingin kita lebih baik, ya. Cuman mereka lupa kadang gitu bahwa kita punya tujuan kita sendiri gitu, karena hati manusia itu nggak bisa dibaca. Hati manusia nggak bisa dibaca gitu. Lanjut,
mengenai tentang bunker ya. Saya nanti coba mau benar-benar fokus ke masalah bunker. Masalah bunker ya. Kita tahu bahwa bunker ini butuh biaya yang besar ya, membutuhkan biaya yang besar ya. Makanya kita harus serius. Nah, kita harus serius ya. Jadi bukan bahwa saya bilang, saya membantah bahwa kita tidak harus mempersiapkan bunker, tidak, tapi kita harus serius. Jadi teman-teman mungkin ada saran ya, bagaimana cara mendapatkan modal dana untuk membuat bunker. Ya kita tahu bahwa bunker ini pertama harus memiliki ahlinya gitu, modalnya, semuanya gitu ya. Tapi lagi-lagi itu bukan alasan, tapi itu justru alasan kita untuk terus berjuang ya. Jadi paham yang saya maksud ya. Berjuang dalam artian apa? Ya mencari dananya gitu, mencari modalnya dari mana, berapa yang harus kita siapkan, kan seperti itu. Terus kedua, saya masih nyari-nyari bagaimana cara mengubah air laut ya menjadi air yang siap minum. Nah, air laut menjadi air yang siap untuk diminum. Kenapa? Karena ketika terjadi krisis atau wabah, maka kita tahu bahwa, saya nggak bilang bahwa kita masih punya air sungai atau apa gitu. Oke, anggap Anda di perdesaan gitu, Anda masih memiliki sumur. Tapi bagaimana orang hidup di perkotaan gitu, yang memang mengandalkan apa? Mengandalkan, let's say, air keran gitu ya, mengandalkan air pump ya. Jadi mereka nggak terbiasa untuk mandiri, mereka terbiasa untuk apa? Untuk membayar. Jadi saat terjadi krisis alam, ekonomi rusak gitu ya, uang itu betul-betul hanya seperti kertas ya, betul-betul kembali kepada fungsi awalnya, itu kertas, memang tidak ada nilai gitu, yang hanya berfungsi, yang ada fisiknya, yang memang punya fungsi utama gitu. Maka apa yang bisa kita lakukan lagi? Gitu. Ya, jadi saya mau bilang bahwa mungkin kita tahu bahwa mengolah air laut menjadi air minum itu adalah hal yang sangat nggak terpikirkan sebenarnya. Nah, itu nggak terpikirkan. Kenapa? Karena satu, buat apa kita memikirkan itu? Kan gitu, itu pikiran orang dasar. Tapi orang yang punya tujuan ya, yang mendengarkan kata hati, yang memiliki raja di dalam hatinya, yang memerintah akalnya,
maka sebenarnya dia benar-benar akan bergerak. Nah, dia benar-benar akan bergerak dan melakukan apa yang dia yakini. Dan saya juga mau bilang bahwa saya yakin dengan penglihatan yang saya lihat. Karena apa? Dulu saya pernah seperti itu. Saya sering melakukan sesuatu hal yang sebenarnya itu menunjukkan masa depan gitu. Pokoknya secara umum lah gitu. Saya melakukan ini karena saya nggak tahu sebentar lagi akan ada ini gitu. Dan itu diwariskan dari ibu saya. Kenapa? Beliau punya semacam penglihatan masa depan gitu. Penglihatan yang luar biasa. Yang kedua, kita tahu bahwa intuisi itu adalah alarm alami. Adalah alarm alami yang mana kalau kita mau mengikuti itu, mendengarkan suara intuisi itu, maka sebenarnya kita sedang mengikuti cara kerja alam itu. Makanya seorang guru besar saya, walaupun saya tidak pernah bertemu langsung, jadi ini unik ya, guru tapi nggak pernah bertemu secara langsung, tapi secara zahir, maksudnya secara hati atau secara spiritual, saya yakin saya sudah bertemu dengan dia. Jadi dia bilang apa? Bahwa sebenarnya IPA ini hukum alam semesta sebenarnya. Artinya hukum semesta ini sudah ada gitu. Cuma hanya ingin kita rasionalitaskan itu. Saya pernah berpikir untuk membuat mesin gerak abadi. Mesin gerak abadi. Ternyata itu tidak bisa gitu, karena ada hukum termodinamika. Tapi saya nggak kehilangan akal gitu. Kenapa nggak kita coba buat dari air ya? Tapi air yang lain, atau mesin nanti saya coba buatkan bagaimana desainnya. Saya sudah pikirkan sejak lama ini ya. Jadi saya berharap cuman satu sih buat teman-teman yang merasa yakin ya dengan ini, cuman masih merasa sendiri. Barangkali teman-teman bisa sharing gitu. Saya orangnya open mind. Pertama, saya nggak menutup segala kemungkinan ya. Saya nggak menutup segala kemungkinan, asalkan itu untuk tujuan yang jelas, baik ya. Bisa jelaskan dengan detail apa tujuannya ya. Jadi kita benar-benar bangkit bersama ya. Kita bangkit bersama untuk apa? Untuk suatu tujuan yang berguna gitu bagi umat manusia. Manusia yang mana gitu kan? Ya manusia yang mau mendengarkan, tentu saja. Manusia yang mau mengikuti ini gitu.
Kalau dia tidak mengikuti ya berarti dia bukan bagian dari kita. Sesederhana itu gitu. Lanjut tentang apa lagi ya? Bahwa sebenarnya percayalah, tidak ada kebijaksanaan ya. Yang ada hanya tujuan dari setiap orang, apa yang ingin dia lakukan gitu ya. Banyak orang-orang rasional ya, orang-orang rasional yang sebenarnya mereka itu mencoba bijaksana gitu. Mereka coba apa? Mendominasi yang lain. Padahal kebijaksanaan itu kan kesetaraan gitu. Ya sebenarnya saat mereka nggak usah peduli dengan orang, maksudnya peduli artinya ketika sesuatu nggak mengganggu dia, ya dia biarin aja gitu kan. Itu kesetaraan sebenarnya. Ya biarin aja gitu. Cuman kan kita sering terlalu banyak drama, terlalu banyak acting, semua disibukkan gitu ya. Ngomong sedikit langsung counter ya, langsung bertahan gitu ya. Jadi terlalu banyak dramanya. Kapan kita mau bangkit gitu ya, mau punya tujuan hidup yang baik gitu ya. Jadi yang saya bilang bahwa apa, kita harus punya love dulu di dalam hati ini ya, harus punya love dulu, baru setelah kita punya love, artinya punya cinta dan keyakinan, baru kita akan apa? Akan berjuang, bergerak. Kalau tidak, kita tidak akan kemana-mana. Itu dia. Lanjut tentang apa ya? Tentang hukum yang kita ciptakan sendiri. Bahwasanya kita harus benar-benar percaya kepada diri kita sendiri ya. Saya memutuskan resign karena setelah saya resign, saya tahu saya mau ngapain gitu. Bukan saya tahu saya mau makan apa, tapi saya tahu saya mau ngapain. Ya saya mau buat channel ini. Ya kalau dulu orang bilang rasional gitu, sampai ini bagus bangun gitu ya, baru kamu baru resign. Itu sebenarnya kita sedang melompat-lompat itu, tidak menggunakan satu kaki dan satu kaki yang lain gitu. Saat kita berlari kan, kita nggak bisa menggunakan kedua kaki kita gitu. Kita harus menggunakan satu kaki kanan di depan, satu kaki kiri di belakang gitu kan. Nah terus begitu, semakin cepat kita, semakin terbiasa kita akan semakin cepat. Itu yang saya maksud. Jadi kalau kita bertahan kerja namun kita masih membuka usaha gitu, contohnya seperti itu.
ya tidak akan bisa. Ya, walaupun kita sudah bekerja, berusaha, namun hati kita masih ingin bekerja, itu tidak bisa juga. Makanya saya setelah resign ini saya ingin menjadi lebih mudah. Saya ingin menjadi lebih mudah dan sederhana. Artinya mudah itu yang tidak usah pikirkan tentang tentang hasilnya lah. Ya walaupun itu tujuan gitu. Yang saya ingin proyeksikan atau yang saya ingin fokuskan, yang saya ingin mantapkan sebenarnya bunker tadi. Ya. Mungkin banyak yang bilang, wah kok bisa ya berpikir sejauh itu. Nah, saya bilang kan dari awal, kalau pernah yang mendengar video saya, jadi ada sebuah hukum yang namanya relativitas. Ya. Jadi waktu atau dimensi waktu setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin kalau secara subjektif ya, ada yang sudah sampai di tahun 2100. Ada yang sudah sampai di mana 2500 ya. Itu analoginya seperti itu. Tapi yang mau saya bilang bahwa seharusnya itu menjadi sebuah petunjuk bagi kita, sehingga kita tahu intuisi saya bilang ini akan terjadi seperti ini dan terjadi seperti ini gitu ya. Oke, di awal kita mungkin bilang bahwa itu mungkin hanya halu-halu aja, atau ada sebuah penyakit secara psikologis yang kita sebut dengan skizofrenia ya, atau sering halusinogen ya. Tapi ketika itu datang terus-menerus, ya saya pikir kita butuh bantuan ahli atau psikolog atau psikiater yang ahli gitu ya. Tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah suara alam. Ya. Saya bilang kita hidup di dunia ini bukan hanya manusia. Kita hidup berdampingan dengan tumbuhan, alam, tanah, matahari ya. Semua unsur yang tumbuh secara natural tanpa pernah kita persiapkan, kita pikirkan. Air sudah ada gitu ya. Jadi kita harus sadar itu gitu, bahwa suara alam itu adalah suara kebenaran ya. Kadang alam memetaforkan dirinya dalam banyak bentuk. Bahkan dalam level tertinggi itu alam memberikan kita sinyal itu bukan dari benda hidup saja seperti tumbuhan, hewan, bahkan sinyal pesan seperti benda mati, tulisan, ya simbol, ya kan? Berarti kan jelas bahwa kita semua ini terhubung, asalkan kita mau mendengar, bersabar, dan lebih banyak menyendiri. Ya, setelah kita banyak menyendiri dan kita tahu apa yang akan terjadi, ya barulah kita keluar untuk menyiapkan apa tadi kita yakini, mencari yang lain, barulah kita mulai membuka diri. Jadi kan sistematis gitu, terstruktur deh. Ada tahapan-tahapannya ya. Maka saya bilang teruslah belajar, terus mengasah diri ya. Jangan lakukan apa yang Anda yakini. Sekali lagi, jangan pernah lakukan apa yang tidak Anda yakini. Ketika hati Anda mulai merasa tidak nyaman, resah terhadap sesuatu hal, suatu pekerjaan, suatu tempat, suatu perkumpulan, suatu circle, suatu apapun lah, suatu bacaan, suatu kegiatan, maka tinggalkan. Ya, tinggalkan. Artinya apa? Alam sangat sayang kepada kita. Alam ingin kita menyatu lagi dengan dia. Alam ingin memberitahukan kita ini terjadi. Maka kalau kamu ingin ini, siapkan yang ini, siapkan itu. Ya, pasti alam memberitahu kita. Balik lagi bahwa kita butuh
modal. Kita butuh modal, ya. Itu pertama. Dan modal ini yang menjadi PR besar sih, ya. Modal dengan desainnya itu, bunker itu menjadi dua PR yang besar sebenarnya. Tapi lagi-lagi seharusnya itu menjadikan sebuah misi yang harus kita siapkan, sebuah misi yang benar-benar harus kita implementasikan, ya. Mungkin teman-teman yang punya ide brilian, yang dari anak bisnis ya, yang paham bagaimana memulai sebuah usaha mendapatkan modal besar ya, mungkin bisa sharing, kita bisa sharing dan kita bisa berbagi. Sekali lagi ini untuk bersama. Bagi yang punya ide dan itu memang sangat berhasil dan bekerja, dan ada kepastian ya, matematis ya, ada kepastian di sana, maka silahkan kita sharing. Jangan pernah takut, jangan pernah takut untuk yang namanya membuka diri kita. Oke, saya sangat beruntung saya bisa resign. Saya sangat beruntung karena apa? Karena saya bisa membangun apa yang saya yakini. Ya, saya tidak terlalu mendengarkan kata orang tentang tentang realistis atau apa gitu ya. Toh buktinya banyak ya. Yang mengata bekerja terus dia juga mulai usaha. Akhir-akhirnya dua-duanya tidak jalan gitu. Karena kita harus fokus pada satu hal ya. Kita nikmati prosesnya, tapi spirit kita harus spirit agresif maksudnya. Tapi fokusnya arahnya harus satu hal, apa yang ingin kita lakukan gitu, supaya waktu kita ini terarah pada satu hal gitu. Terarah pada satu hal. Barangkali itu saja yang mau saya bilang ya. Sekali lagi, banyak kejadian seru ya di tahun ini. Kalau saya menganggapnya seru. Kenapa seru? Karena nggak semua orang berkesempatan memiliki hidup di zaman ini ya, berkesempatan menjadi Anda yang sedang mendengar ini, berkesempatan menciptakan atau membuat ide kreatif ya, bagaimana membuat bunker ya yang bisa hidup di dalamnya untuk beberapa tahun ke depan, bahkan mungkin bisa belasan tahun ya. Saya nggak pernah main-main dengan ini. Kenapa? Karena untuk memulihkan suatu kejadian, atau kita tahu tahun 98 gitu ya. Tahun 98 itu saat terjadinya krisis moneter ya. Itu baru krisis moneter, dan itu cuma Indonesia gitu. Coba bayangkan ketika yang terjadi ini semua negara ya, semua negara gitu, semua negara pada egois gitu kan, pada mengambil kesempatan gitu, padahal mereka sebenarnya sedang mempersiapkan peti mati mereka sendiri.
yang saya katakan barusan. Nah, jadi buat kita yang ingin tetap hidup ya, menghargai hidup ini, yang tidak mau ikut-ikutan tentang urusan orang lain, nah kita persiapkan bunkernya. Mekanismenya seperti apa, nanti kita lebih akurat lagi, lebih mendetail lagi. Dan yang pasti satu hal, kita harus optimis ya. Jangan pernah mundur untuk sesuatu yang Anda yakini, karena semakin Anda mundur, maka dia akan semakin menarik Anda, dan itu bisa membuat Anda kaget nanti. Ya, jadi kalau Anda yakin atau lakukan saja ya. Selagi itu ada risikonya masih bisa kita ukur gitu. Risikonya masih bisa diukur, maka lakukan saja. Terima kasih sekali lagi. Nah, sekarang sudah pukul 1:30 pagi. Buat yang ingin bekerja, sedang mendengar ini, ya, harus semangat. Buat yang ingin beristirahat, ya semoga ketika bangun kita mempunyai semangat yang bertambah berkali lipat ya, spirit yang bertambah. Oke, barangkali itu saja. Terima kasih.